Di video ini kita akan belajar sebuah trik pada pembukaan gambit Greco. Pembukaan gambit Greco dimulai dengan langkah E4, dijawab E5 oleh hitam, kuda F3, kuda C6. Gajah C4, gajah C5 terlebih dahulu membentuk bangunan pembukaan Italia atau Gioco Piano. Hitam bersiap untuk mengembangkan kuda ke F6 dan diikuti rokade pendek. Kemudian putih pion C3 mempersiapkan pion maju ke pusat D4. Hitam kuda F6 menyerang pion E4. Di sini putih bisa bermain aman dengan pion D3 untuk melindungi pion E4. Namun dalam gambit Greco, putih bermain sedikit lebih agresif dengan langsung mendorong pion ke pusat D4, menyerang gajah hitam. Di posisi ini hitam harus memakan pion D4 putih, karena jika tidak memakannya, misalkan gajah mundur ke B6, D makan E5, kuda makan E4, maka putih mempunyai langkah brilian, menteri D5, mengancam skakmat, sekaligus mengancam kuda hitam di E4. Meskipun hitam memainkan gajah makan F2 skak, putih hanya tinggal memindahkan rajanya saja, dan setelah hitam mengamankan rajanya dengan rokade, putih dapat langsung mengambil kuda hitam. Maka dari itu, di posisi ini hitam harus mengambil pion D4 putih. Putih membalas makan dengan pion. Jika kita lihat posisi ini, pion putih di E4 menggantung tanpa penjagaan. Kuda hitam bisa saja memakannya, tetapi masalahnya gajah hitam sedang diserang pion, maka hitam menyelamatkan gajahnya terlebih dahulu. Langkah yang bagus bagi hitam adalah memberikan skak dengan gajah B4. Lalu meskipun kita memainkan kuda C3, kuda hitam tetap dapat mengambil pion E4 karena kuda putih di C3 sedang dipin oleh gajah, sehingga tidak bisa memakan kuda hitam. Sekarang permainan sudah memasuki gambit Greco, di mana putih mengorbankan pionnya untuk memperoleh keuntungan nantinya. Dari sini putih dapat memulai triknya. Putih terlebih dahulu mengamankan rajanya dengan rokade, dan hitam mempunyai dua pilihan, memakan kuda putih dengan gajah atau dengan kudanya. Banyak pemain hitam akan memakannya dengan kuda, karena dalam posisi terbuka seperti ini, tentunya hitam cenderung ingin mempertahankan sepasang gajahnya, dengan harapan memiliki posisi yang lebih unggul dalam memasuki endgame. Setelah pion makan kuda, jika hitam memakan pion ini dengan gajah, maka hitam telah masuk dalam sebuah jebakan. Langkah gajah ke C3 ini adalah sebuah kesalahan besar. Walaupun putih kalah dua pion dan bentengnya sedang dalam ancaman, tetapi putih mempunyai sebuah serangan pada raja hitam. Perhatikanlah raja hitam dalam posisi yang terbuka lewat lajur E. Putih akan mengunci raja hitam agar tetap berada di tengah. Putih mempunyai langkah menteri B3. Bersama gajahnya mengancam pion lemah F7. Namun setelah pion D5, hitam dapat menyusun pertahanannya dan akan mendapat kesempatan untuk rokade. Tentunya putih tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka dari itu, di posisi ini langkah yang terbaik bagi putih adalah gajah A3. Tujuan utama dari gajah ke A3 ini adalah mencegah raja hitam untuk rokade. Kita akan melihat beberapa variasi langkah lanjutannya dan mempelajari cara putih untuk mendominasi permainan dari masing-masing variasi tersebut. Jika gajah hitam memakan benteng, selanjutnya benteng E1 skak pada raja hitam. Hitam menutupnya dengan kuda. Benteng makan kuda skak, hitam harus mengorbankan menterinya. Karena jika raja pindah ke F8, lalu benteng F7 skak raja G8, dan diakhiri dengan skakmat cantik lewat benteng D7. Atau jika raja berpindahnya kembali ke E8, putih dapat memberikan skak dari menterinya, kemudian ditutup menteri hitam, dan juga berakhir dengan skakmat. Kembali lagi ke posisi sebelumnya. Setelah gajah A3,
Jika hitam tidak langsung memakan benteng di A1, misalkan saja memainkan langkah lainnya seperti D5, putih dapat memainkan gajah ke B5, melakukan pin pada kuda C6, dan raja hitam masih tetap terkunci di tengah karena masih terhalangi oleh gajah petak gelap putih ini. Jika sekarang gajah makan benteng, saatnya putih menggunakan seluruh perwiranya untuk menyerang dari segala arah. Dan putih akan terus memberikan tekanan demi tekanan pada raja hitam dari arah manapun. Kembali lagi ke posisi sebelumnya. Jika hitam menutup diagonal dari gajah petak gelap putih ini dengan pion D6, selanjutnya putih bisa menyerang gajah hitam dengan benteng C1. Dan setelah gajah menghindar, menteri putih menyerang ke A4. Putih mengancam untuk memajukan pion ke D5 untuk menyerang kuda hitam yang sedang menjaga gajah di A5. Maka hitam terlebih dahulu memainkan gajah D7 untuk menutup pin dari menteri. Dan setelah pion D5, maka kuda hitam harus pergi. Setelah kuda pergi, maka menteri putih dapat mengambil gajah hitam yang menggantung. Kembali ke posisi awal. Lihatlah ada banyak kemungkinan langkah yang dapat dimainkan di sini. Jika disimpulkan, pada posisi ini putih sudah unggul karena semua perwira-perwiranya sudah aktif dan sangat-sangat kuat sekali dibandingkan perwira-perwira hitam yang sebagian masih berada di petak asalnya dan hanya bisa menjadi penonton saja. Kita telah melihat bagaimana cara putih dalam menghukum hitam pada pembukaan gambit Greco ini. Sekarang lalu bagaimana langkah hitam yang benar? Di posisi ini seharusnya hitam tidak memakan kuda putih dengan kudanya. Seharusnya hitam memakannya dengan gajah. Setelah pion makan gajah, hitam tidak berada dalam posisi diserang. Jika tadi hitam memakannya dengan kuda, maka gajahnya sedang dalam keadaan diserang pion dan dipaksa untuk memakannya. Selanjutnya, daripada kuda hitam memakan pion C3 putih, lebih baik hitam menutup serangan putih dari diagonal ini dengan pion D5 sambil memperkuat petak pusat sekaligus menyerang gajah putih. Dan juga kuda hitam di E4 ini dapat menghalangi langkah skak yang dapat dilakukan putih dengan menteri atau bentengnya lewat lajur E yang terbuka. Setelah gajah putih mundur, hitam dapat mengamankan rajanya dengan rokade dan hitam telah menetralisir serangan putih dan juga hitam unggul dalam jumlah pion. Karena cara bertahan yang dapat dilakukan hitam ini, maka langkah-langkah klasik pada gambit Greco ini jarang dimainkan oleh pemain-pemain kelas atas. Namun pembukaan ini sangat berguna sekali jika dimainkan melawan pemain level pemula, karena mereka sangat mudah sekali masuk dalam jebakan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Sebelum meninggalkan video ini, coba kita selesaikan dulu sebuah puzzle. Putih giliran melangkah dan carilah langkah terbaik putih. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.